Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Cahyono dari kelompok 3 mata kuliah Microcontroller Program Studi Teknik Elektro Universitas Dian Nusantara yang beranggotakan Bambang Haryanto, Abdullah, Tony, dan Anggit Agung Sigit. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas microcontroller yang berjudul Sistem Monitoring Konsumsi Listrik Berbasis Microcontroller. Proyek ini bertujuan untuk membantu pengguna memantau konsumsi energi listrik secara real-time dengan teknologi yang mudah diakses dan ekonomis. Latar belakang masalah. Di Indonesia, konsumsi listrik rumah tangga terus meningkat setiap tahunnya. Namun banyak masyarakat yang tidak menyadari pola konsumsi listrik mereka, sehingga sulit mengoptimalkan penggunaan energi. Tujuan proyek: 1. Membuat sistem monitoring yang dapat mengukur konsumsi listrik secara real-time. 2. Memberikan informasi yang mudah dipahami melalui display digital. 3. Membantu pengguna menghemat tagihan listrik melalui monitoring yang akurat. 4. Mengimplementasikan konsep Internet of Things atau IoT sederhana. Komponen-komponen utama pada sistem ini. Untuk untuk microcontroller kami menggunakan ESP32 sebagai otak sistem yang memproses data dari sensor dan mengontrol seluruh fungsi sistem. Sensor menggunakan PZM strip 004 V3, di mana sensor ini dapat mengukur tegangan, arus listrik, daya, energi, frekuensi, dan power factor. Terus ada juga display, OLED display, menampilkan informasi real time seperti tegangan, arus, daya, konsumsi energi, frekuensi, power factor, dan biaya dari energi yang terpakai. Relay dapat dikontrol secara manual dan otomatis relay on jika alarm tidak aktif, dan relay off jika alarm berfungsi karena tegangan rendah di bawah 200 volt atau di atas 240 volt, dan arus melebihi 10 ampere serta pemakaian daya melebihi 2000 watt. Buzzer berfungsi memberikan peringatan audio ketika startup sistem dan alarm aktif. 3. Tombol fisik untuk merestart energi, tes alarm, dan reset alarm. Untuk pembuatan PCB, saya mendesainnya secara online melalui website Sieda. Desain online. Kita buat skematiknya terlebih dahulu. Ini skematik yang sudah saya buat untuk sistem ini. Setelah pembuatan skematik, kita di sini kita convert menjadi PCB. Hasilnya seperti ini.
Setelah ini saya menggunakan jasa pihak ketiga untuk print PCB ini melalui e-commerce. Ini adalah kabel input dari sumber listrik, dan ini kabel output yang nanti akan untuk kebebanan dari keluaran dari sistem dari alat. Sekarang kita coba menyalakan alat. Start up, WiFi connect. Voltase terbaca di 217, alarm normal 217,8 volt. WiFi connect ditandakan dengan lampu LED biru berkedip menandakan WiFi connect. Relay on. Alat ini telah dilengkapi dengan keamanan, sistem keamanan, di mana pada saat voltase kurang dari 200 volt, maka alat akan memutus, sistem akan memutus aliran listrik. Begitu juga ketika voltase melebihi di 240 volt, maka relay akan memutus aliran listrik. Serta ketika arus melebihi dari 10 ampere, alat juga akan memutus aliran listrik. Dan ketika pemakaian melebihi dari 2000 watt, maka akan diputus aliran listriknya. Dan terdapat 3 tombol fisik, di mana fungsinya yang merah ini untuk reset alarm, yang kuning ini untuk tes alarm, dan yang biru ini untuk reset energi. Alat ini telah dilengkapi dengan estimasi perhitungan konsumsi biaya pemakaian listrik, di mana per kWh-nya kita mengacu pada PLN ya, yang dikeluarkan oleh PLN untuk per kWh. Sekarang kita coba tes untuk alarm berfungsi, atau kita tambah beban dulu biar kita memastikan jika alarm berfungsi akan diputus aliran listriknya. Kita tambah beban, terbaca di 8 watt. Lampu ini 8 watt ya, terbaca di display 8 watt. Relay on, frekuensi di 50 watt, 50 Hz, frekuensi 50 Hz, ampere 0,06 ampere. Sekarang kita tes fungsi alarm. Otomatis jika alarm aktif, aliran listrik akan diputus. Kita reset, aliran listrik menyala kembali. Untuk tombol biru kita tes untuk reset ya, reset energi per kWh.
Displaynya counter reset. Aktif lagi, berfungsi ya, mereset energi dan perhitungan ulang untuk estimasi biaya. Saya coba tambah, saya coba di kiri dengan alat ukur. Terbaca berapa? Voltase di 216, sama ya, 216,4 volt di LCD di display. Alat ini juga sudah terkoneksi dengan smartphone. Terbaca sistem lampu LED hijau ini menandakan kalau WiFi connect. Ampernya 0,06 ampere. Voltasenya di 216,4 volt. Untuk wattnya di 7,9 watt. Kita coba tes fungsi alarm ya melalui smartphone. Sistem mati dan lampu LED status alarm aktif menyala. Kita reset. Nah, lampu LED status alarm mati, alarm tidak aktif. Kita tes coba dengan penambahan daya, penambahan beban ya, penambahan beban. Sistem akan membaca. Saya akan menjalankan satu buah bor listrik. Bergerak ya, membaca sistem dan sesuai dengan yang di display. Oke, berfungsi. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, kelebihan alat ini, akurasi pengukuran cukup baik dengan error rate lebih kecil dari 5%, mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Biaya produksi relatif ekonomis, kurang lebih 300.000. Dapat digunakan untuk berbagai jenis beban listrik. Sudah terintegrasi dengan aplikasi mobile. Kekurangan dan saran pengembangan: belum support untuk pengukuran 3 fase. Perlu kalibrasi berkala untuk menjaga akurasi. Estimasi biaya energi yang dikonsumsi belum diatur per bulan secara otomatis. Kapasitas penyimpanan pada aplikasi mobile yang terbatas. Alat ini dapat diaplikasikan untuk rumah tangga dan industri, di mana dapat membantu mengontrol konsumsi listrik dan menghemat tagihan, serta sebagai media pembelajaran tentang efisiensi energi. Dengan monitoring yang tepat, pengguna dapat menghemat 10-20% tagihan listrik bulanan melalui optimalisasi penggunaan peralatan. Demikianlah sistem monitoring konsumsi listrik berbasis microcontroller yang telah kami buat. Kesimpulan, alat ini berhasil memenuhi tujuan awal, yaitu dapat mengukur dan memonitor konsumsi listrik secara real time dengan akurasi yang baik. Sistem ini dapat menjadi solusi praktis untuk
efisiensi energi di berbagai aplikasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Risa Sariful Akbar STMT selaku dosen pengampu mata kuliah mikrokontroler, serta teman-teman yang telah membantu dalam pengerjaan proyek ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.